Ferdy Sambo. Ini jadi sebuah hal yang sangat-sangat menimbulkan tanda tanya besar di antara masyarakat. Tidak tanggung-tanggung, Kapolri kita, Bapak Listio Sigit, ini sempat didengungkan untuk diturunkan. Menghancurkan impian seseorang yang sudah dibangun sejak lama. Dan jika ini ternyata Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Setelah saya berkeliling Jawa Timur kemarin, kembali saya membuat konten di sini dan ada satu hal yang sangat menarik. Satu kasus yang sudah terjadi selama 1,5 tahun, ini belum terlihat ujungnya. Dan menutupi beberapa kasus yang lainnya. Bahkan tidak hanya kasus Farel Prayoga saja yang menggoyang istana dengan koplonya, ini tampak ditutupi oleh berita tentang Kaisar Sambo dan Konsorsium 303 yang saat ini digadang-gadang dibongkar karena rentetan kasus yang melibatkan meninggalnya Brigadir Joshua Huta Barat. Tidak hanya itu, kenaikan BBM yang terjadi beberapa hari yang lalu ini tidak menghebohkan siapapun dan membuat orang-orang ini demo, protes, dan sebagainya. Bahkan korupsi 76 triliun yang akhirnya menggelandang Surya Darmadi datang dan ditahan. Ini seperti lenyap di telan bumi. Kira-kira ini sampai kapan? Dan jangan-jangan ini disengaja? Saya akhirnya melihat sekali lagi fenomena bahwa manusia itu hanya bisa fokus ke satu hal saja. Bahkan saat ada banyak hal yang terjadi di depannya, kita ternyata hanya akan bisa memilih satu hal untuk kita fokus, dan itu adalah yang paling kuat di antara hal-hal yang lainnya. Kasus meninggalnya Brigadir Joshua ini seakan-akan tidak menyurutkan ketertarikan para pencari berita dan netizen, karena selalu ada sebuah kejutan baru di setiap tikungannya. Setelah Putri Chandrawati ditentukan menjadi tersangka, muncullah skema Konsorsium 303 yang menyeret banyak sekali bintang di instansi kepolisian. Dan ini menyebar persis seperti kepolisian saat menangani kasus. Membuat skemanya itu persis sama, sehingga ini dicurigai dibocorkan oleh oknum kepolisian juga. Tidak hanya itu, setelah munculnya skema Konsorsium 303, muncul skema tandingan yang lainnya. Dan melihat ini, kita langsung berpikir bahwa sepertinya ini semua masih jauh dari selesai. Dan masyarakat belum lelah akan berita ini. Jika ada yang bertanya apakah ini direkayasa, saya katakan tidak. Bahkan ini mengancam hegemoni para pemimpin yang saat ini sedang menduduki jabatannya. Tidak tanggung-tanggung, Kapolri kita, Bapak Listio Sigit, ini sempat didengungkan untuk diturunkan karena kasus yang tidak kunjung selesai dan selalu bertambah saja setiap saatnya. Sehingga kalau menurut saya, settingan atau ini disengaja untuk menutupi isu yang lain, ini adalah satu hal yang tidak mungkin. Untuk sesuatu sebesar skala ini adalah satu hal yang tidak pernah difikirkan. Dan mungkin ini juga saat ini semua yang ada di instansi kepolisian ini masih sulit untuk percaya bahwa hal sebesar ini sedang terjadi. Saya pernah katakan bahwa meninggalnya Brigadir Joshua adalah sebuah gunung es, puncak dari gunung es. Dan ternyata benar jika dibandingkan dengan apa yang tersembunyi di bawah permukaan air. Dan ini semakin dikuak setiap harinya. Sangat menyeramkan. Ada dugaan fenomena TGTB. Apa artinya? Mati siji, mati kabeh. Ini adalah satu, mungkin kalau kita boleh bilang, satu strategi Bandung Lautan Api. Jadi kalau ternyata tidak bisa didapatkan, ya udah orang lain nggak boleh dapat juga. Apakah betul hal itu terjadi? Ada kemungkinan. Karena kalau menurut saya, ini adalah satu hal yang bisa saja menghancurkan impian seseorang yang sudah dibangun sejak lama. Dan jika ini ternyata menjadi sebuah penyebab dari terjadinya tragedi ini, maka wajar jika orang yang sakit hati akan melakukan segala cara agar kalau dia tidak bisa mendapatkan hal ini, orang lain pun tidak boleh mendapatkannya juga. Hal ini sudah terjadi sejak dulu dan saya pikir ini sesuatu yang wajar. Bukan halnya yang wajar, tetapi perasaan untuk membakar saja semuanya jika ternyata saya tidak mungkin mendapatkannya. Bagaimana menurut pendapat kalian? Dan yang membuat semua orang ini bertanya-tanya, kasusnya sudah berjalan selama 1,5 bulan. Tetapi mengapa jabatan jenderal ini masih belum dicopot dari ex-Irjen Pol Kadif Propam Ferdy Sambo? Ini jadi sebuah hal yang sangat-sangat
menimbulkan tanda tanya besar di antara masyarakat, sangat dipertanyakan dan kira-kira kenapa ya hal ini terjadi? Apakah memang ada sebuah peperangan yang tidak terlihat, perang bintang antara orang-orang yang berkepentingan di Mabes Polri sana? Tidak ada banyak yang tahu dan belum ada konfirmasi tentang hal ini. Sedangkan pihak di atas ini rasanya kayak sedang menanti momen yang tepat untuk ngegongin gitu loh. Rasanya saya masih menunggu Pak Jokowi atau Pak Mahfud MD ini turun tangan untuk melakukan sesuatu. Walaupun memang apa yang terjadi saat ini terjadi dalam lingkup tertutup di dalam internal Polri sendiri. Tetapi keresahan masyarakat ini pun harusnya juga disikapi dan tidak bisa dibiarkan. Bola liar ini menyambar kemana-mana dan apinya ini membakar banyak hal yang lain. Sangat disayangkan jika ternyata ini akan membakar orang-orang yang ternyata tidak ikut di dalam kasus ini. Dan mereka adalah bintang-bintang yang akan menggantikan bintang yang lama. Yang akan sangat sayang jika ternyata ini jadi korban atau collateral damage dari hal yang terjadi. Jika ternyata memang bisa dilakukan sebuah hal semacam, kalau dulu ada dekret ya, jadi kayak presidennya turun tangan melakukan sesuatu. Maksud saya bukan Pak Jokowi, tapi Pak Kapolri di sini melakukan dalam tanda kutip dekret atau melakukan sesuatu yang men-seize keadaan ini. Beliau melakukan sebuah hal yang ternyata ya sudah, ini dikumpulkan, dikontain, ini benar-benar diamankan, dan jika ini memang yang dibutuhkan, sepertinya ini harus dilakukan dengan segera dan tidak bisa dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Masyarakat sepertinya perlu untuk ditunjukkan transparansinya agar hal yang berkembang ini tidak semakin liar dan membuat masyarakat bertanya-tanya. Bukankah tugas dari Polri sendiri ini adalah mengayomi dan melindungi masyarakat? Bahkan sekarang pun sampai muncul sebuah dugaan, jangan-jangan ada perebutan lahan basah yang memang ya kita tahu kalau dulu di antara 4 angkatan yang ternyata kepolisian sekarang kan terpisah, yang bisa langsung berkaitan dengan bisnis, kegiatan sosial masyarakat, ini hanya kepolisian dan oknum-oknum yang ternyata diduga mereka ini menjadi centeng atau backupan dari banyak bisnis haram yang ada. Tentu saja tidak salah jika masyarakat berpikir di tempat itulah aliran dana yang sesungguhnya terjadi. Dan bagaimana adanya dugaan uang haram ini tadi dicuci terlebih dahulu untuk kemudian menjadi uang bersih yang bisa dinikmati oleh siapapun yang memiliki kedekatan atau bisa, apakah mungkin hal seperti ini adalah sesuatu yang memang terjadi dari dahulu tetapi kita semua tidak tahu? Hanya oknum-oknum itulah yang bisa menjawabnya nanti. Apakah ini sudah menuju ke puncaknya? Saya lihat ini belum di puncaknya. Masih banyak hal yang tertutupi. Masih banyak hal yang belum dibuka tabirnya. Dan saya rasa waktu untuk selesainya ini masih akan sangat lama. Karena puncaknya saja belum. Setelah puncak kita akan ada penurunan dahulu. Maka kita mungkin saja masih akan disuguhkan dengan drama tentang konsorsium-konsorsium lainnya yang saya yakin ini akan dibuka dalam waktu dekat nanti. Apakah akan sampai akhir tahun? Saya lihat bahkan masih jauh. Setelah akhir tahun pun hal ini masih akan dibicarakan. Sulit untuk meredam wildfire atau kebakaran liar yang sudah melahap banyak sekali korban ini. Dan seperti yang saya katakan, banyak kepala terpenggal, maka akan sangat sayang jika ternyata kejahatan yang dilakukan ini menutupi prestasi yang mungkin saja lebih banyak dan harus menonaktifkan banyak sekali kader-kader muda Polri. Semoga Pak Kapolri diberikan ketabahan, Pak Jokowi segera turun tangan, dan ini semua bisa diselesaikan. Bagaimana menurut pendapat kalian? Kapan ini akan selesai? Apakah betul ada rekayasa atau sebuah upaya penutupan kasus yang lainnya dengan meng-up kasus ini? Coba sampaikan pendapat kalian di bawah sini. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Untuk kalian yang ingin dibacakan kartunya, silahkan hubungi nomor di bawah sini agar saya bisa membacakan kartu untuk mengetahui masa depan yang paling baik yang bisa kalian ciptakan untuk diri kalian sendiri. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.